Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 164. Bara melambaikan tangan lalu pergi. Menatap ke belakang di mana Zayan dan kedua sahabatnya masih melambaikan tangan padanya. Pesantren Ar-Rahman, gumamnya tersenyum tipis. Entah kenapa melihat pesantren, juga para santri yang beraktivitas sejak tadi, Bara sedikit tertarik ingin mengenal lebih dalam mengenal tempat ini. Berjalan halaman pesantren menuju gerbang yang terbuka namun dijaga oleh Pak Satpam, tiba-tiba pandangannya tertarik melihat seorang anak kecil yang tengah mencabuti bunga liar. Tak lama kemudian seorang perempuan berhijab putih mendekatinya. "Masya Allah Unaya, umimu cariin kamu tadi, ternyata kamu di sini. Ayo kakak anterin. Kamu ke umimu cantik." "Ndak mau kakak cantik. Umi lagi nenangin Abi yang sedih, Unaya di sini aja mau buat mahkota dari bunga." "Abimu udah gak sedih lagi Unaya. Sekarang umimu cariin kamu." Unaya menghela nafas lalu mengangguk. "Oke deh kak. Hawa," panggil Bara mendekat dengan ragu-ragu. Perempuan yang memakai himar putih itu berbalik, sedikit terkejut akan kedatangan. Tak terduga dari pria asing yang mengetahui namanya. "Ya, siapa ya?" Bara tersenyum tipis. "Gue Bara. Gue orang yang pernah lo selamatkan saat tawuran di Jakarta Timur 1 tahun lalu. Lo bawa gue ke rumah lo, dan ibu lo pernah kasih gue nasi padang saat itu." Hawa terdiam sejenak lalu membulat seketika. "Masya Allah, itu kamu toh. Pangling banget aku. Tentu saja aku ingat kamu. Keesokan harinya bundamu yang seorang polisi ke rumahku buat jemput kamu." Sedangkan Unaya hanya bisa diam dengan menatap polos dua orang yang tengah mengobrol ini. "Hawa," panggil Dokter Adam tiba-tiba datang, menyela obrolan mereka berdua. "Bawa Unaya pada Ningwarda sekarang. Setelah itu ikut saya ke UKS soalnya Dokter Syera butuh bantuan kamu." Setelah itu pria yang memakai jas putih dan kacamata bening di hidung mancungnya pergi. Namun tak lama kemudian dia kembali lagi. "Jangan mengobrol terlalu lama dengan pria yang bukan mahrammu Hawa, takut timbul fitnah. Saya pamit. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Hawa dengan alis mengernyit karena tidak biasanya Dokter Adam seperti ini padanya. Masih dengan suasana duka. Pesantren hari ini tidak ada kelas walaupun para pengajar hadir. Semua tengah membaca Yasin di musola, mengantarkan doa terbaik untuk kepergian Umi Husna yang begitu merasa sayangi. Setelah mengaji Yasin dan mendoakan Umi Husna, Yulia langsung diajak pergi oleh keempat teman-temannya ke tempat yang sejuk yang berada di belakang pesantren. Banyak sayur-sayuran yang masih muda dan belum bisa mereka petik. Aku benar-benar gak ngangka Umi Husna bakalan pergi secepat itu. Padahal gak sakit apapun loh. Diarenya aja udah dinyatakan sembuh oleh Dokter Syera. Itulah takdir gendis, takdir yang tak terduga untuk kita namun telah ditentukan oleh Allah, ujar Maryam tersenyum sendu. Dia sudah lama jadi abdin dalam dan kebersamaannya dengan bunyainya itu kini akan menjadi kenangan yang tak terlupakan olehnya. Tapi kisah Umi Husna dan Kiai Laksa benar-benar Masya Allah banget. Perjuangan Umi Husna menikah muda bahkan saat usianya 17 tahun beliau melahirkan Gus Hilmi. Sampai sekarang mendapatkan 3 putra hebat begitu luar biasa. Allah selalu mengambil cepat orang-orang baik untuk segera ditempatnya ke surganya. Contohnya Umi Husna. Bukan hanya Umi Husna yang mengagumkan, kesetiaan Abi Laksa pun sungguh membuat perempuan di luar sana kagum pada beliau. Semoga kisahku mirip dengan kisah Kiai Laksa dan Umi Husna. Amin Allahumma amin. Ya Allah. Cukup punya suami setia plus paham agama aja udah bersyukur banget. Yulia hanya bisa mendengarkan keempat sahabat berbincang mengenai kekaguman mereka pada sosok kedua mertuanya.
Dia tersenyum tipis, membayangkan apa nanti kisah cintanya dengan suaminya akan menjadi bahan kagum oleh orang-orang. Seperti tidak karena kisahnya ini tidak sehebat kedua mertuanya. Yulia, kenapa diam? Tanya Maryam. Aku males bicara dan lebih baik mendengarkan kalian bicara. Sekarang kamu jauh lebih kalem loh Yulia, ujar Hawa mengelus perut sahabatnya yang semakin membesar. Oh ya. Mereka berempat mengangguk. Dulu sebelum hamil kamu cerewet banget, bahasanya aja gue lo ke kita, tapi sekarang kamu berubah. Bukan berubah ke hal buruk tapi ke hal yang baik, ucap Irma. Rumor jelek tentangmu aja udah terhapus di mata para santri. Mungkin karena berkat beberapa para santri yang selalu lihat perubahanmu pada suamimu membuat rumor jelek itu hilang seketika, sahut Gendis. Iya, Najwa aja gak bicarain kamu lagi loh. Dia kayaknya udah tobat. Kalau beneran udah tobat sih alhamdulillah banget. Najwa. Yulia pernah pertemuan dengan santriwati yang tidak menyukainya itu saat di dapur pesantren. Dia tidak berdebat lagi dengan gadis itu dan malah mengakui jika ia salah. Setelah itu Najwa ternyata tidak lagi membicarakan keburukannya. Setidaknya diam dapat menyelesaikan semuanya daripada terus berbicara. Aku sih gak sabar banget kamu melahirkan Yulia. Pasti anakmu nanti lucu. Bukan lucu lagi Hao, pastinya kalau cowok akan mirip dengan Ustadz Ikram dan ceweknya akan mirip dengan Yulia. Gennya aja dari Ustadz paling tampan di pesantren kita. Dan Yulia primadonanya di sini. Yulia tertawa mendengarnya. Kalian terlalu berlebihan. Aku gak secantik itu kali. Cantik, tegas Hawa. Matamu yang bulat, bulu mata lentik alami, bibir tipis, alis tebal tidak perlu dipakein warna alis, dan hidung mancung. Pasti almarhumah umimu semasa mudanya begitu cantik makanya turun ke kamu. Kamu kayaknya jarang ngaca ya Yulia. Malahan sejak hamil wajahmu lebih cerah. Iya benar, pakai skincare apa kalau boleh tahu? Pasti mahal ya? Tanya Gendis. Semenjak hamil Mas Ubi gak bolehin aku make up apalagi pakai skincare. Aku cuman pakai sabun cuci wajah aja agar gak beruntusan. Tapi mungkin karena air wudhu jadi wajahku cerah. Memang air wudhu itu dapat mencerahkan wajah kita, sahut Maryam. Mereka berlima terus mengobrol sampai akhirnya Hawa meremas perutnya yang nampak kesakitan, bahkan wajahnya pun pucat pasi. Ah, ini pasti karena tanggal merahnya sebentar lagi akan tiba. Memang perutnya akan sakit sehari atau 2 hari sebelum dia datang bulan. Mereka yang sadar Hawa sakit pun segera membawa ke UKS. Baringkan tubuh kamu di atas brangkar, perintah Dokter Syera. Dia mulai menyentuh perut Hawa dan sedikit menekannya. Tentang saja hal itu menimbulkan sensasi nyeri dari Hawa. Sebentar lagi datang bulan kamu akan tiba dan mungkin saja telah tiba sekarang. Tidak akan jadi masalah serius Hawa. Nyeri parinikan sebelum haid ataupun setelah haid sudah biasa bagi perempuan. Kamu minum pil ini untuk meredakan rasa nyerimu. Makasih Dokter Syera. Tiba-tiba Dokter Adam datang membawa sebotol agua yang berisikan air. Letakkan botol agua ini di perutmu. Itu akan menghangatkan perutmu karena saya sudah mengisinya dengan air hangat. Setelah itu dia kembali ke tempat duduknya dan mencatat sesuatu. Hawa diam-diam tersenyum tipis. Sangat jarang sekali Dokter Adam memprihatinkan pasien perempuan karena semua selalu diatasi oleh Dokter Syera. Tapi sekarang, sungguh membuat hati Hawa bahagia. Bukankah dokter incarannya ini mencemaskannya? Dokter Syera sempat melihat sekilas Dokter Adam yang masih sibuk dengan kegiatannya. Lalu dia menggeleng pelan, menghilangkan pikiran aneh yang berkecamuk di hatinya. Kayaknya Dokter Adam cinta deh sama Hawa,
bisik gendis pelan tepat di telinga Yulia. Yang ada di sebelahnya. Yulia hanya menatap satu persatu dua dokter dan sahabatnya yang masih terbaring di atas brangkar. Dia merasakan cinta persegitiga di antara mereka. Namun memilih tidak ikut campur mengenai takdir hidup seseorang karena dia tahu akhirnya nanti sudah ditakdirkan. Oleh Allah akan menjadi milik siapa. Bibir Aisyah merenggut kesal pada suaminya yang memaksa dirinya pulang dari pesantren padahal dia ingin banyak menghabiskan waktu bersama adiknya. Dan tentu saja, moodnya buruk sekarang. Dek mau mampir ke pasar gak takutnya stok sayuran di kulkas habis, ucap Rafael. Sedikit meninggikan nada bicaranya sebab motor Vespanya yang begitu bising. Gak, mau jajan di pinggir jalan gak? Tuh di depan ada Kang Siomay, kamu kan suka siomay. Dek, gak. Alis Rafael mengernyit karena sadar sejak tadi istrinya hanya menjawabnya dengan singkat dengan nada ketus. Sayang kamu marah sama Aban. Gak. Rafael tidak lagi berbicara dan hanya fokus pada jalannya. Istrinya jelas kesal padanya. Dan untuk saat ini dia hanya bisa membiarkannya saja. Terlihat rumah sederhana miliknya mulai terlihat. Rafael seketika menghentikan motornya lalu turun dari motor, menatap istrinya yang membuang muka dengan kedua tangan terlipat di dada. Kamu kesel sama abang karena pulangnya kecepatan. Aisyah mengangguk 3 kali. Jangan ditanya lagi, abang pun juga tahu itu. Oh ya udah. Perempuan yang memakai himar pink itu melotot ketika abang gak mau bujuk aku. Gitu. Kenapa hanya oh ya udah aja? Rafael mengusap belakang rambutnya yang tidak gatal lalu meringis. Terus abang harus apa dek? Abang kan gak pandai bujuk kamu. Kamu mau siomay dan jalan-jalan aja gak mau. Malahan jawabnya ketus banget tadi. Jadi, lebih baik abang diam aja daripada mendapatkan kekesalan dari kamu. Aisyah malahan semakin kesal pada suaminya jika seperti ini. Perempuan itu butuh dibujuk bukannya malah didiamkan. Udah ah. Dasar suami nyebelin. Aisyah berusaha membuka helm di kepalanya namun karena terbawa emosi dia kesulitan membukanya. Sini abang bantu dek. Gak usah aku bisa sendiri. Helm terlepas, Aisyah masuk ke pagar perumahannya dengan kaki dia hentak-hentakan. Suaminya benar-benar menyebalkan. Rafael hanya bisa mengelus dada. Ternyata benar kata Ikram, memahami perempuan itu sulit bagaikan kita mengambil air di wadah yang bolong, tidak akan pernah terisi penuh. Mas kuncinya mana? Aku mau mandi agar kekesalanku pada Mas mereda. Rafael buru-buru memasukkan motor Vespanya itu, lalu mendekati istrinya. Jangan marah-marah terus atuh dek. Iya abang salah, jadi abang minta maaf. Aku gak marah hanya kesal sama mas. Aisyah merebut kunci lalu berusaha membukanya tapi ternyata dia kesulitan. Cek, kenapa juga lubang kuncinya kecil banget? Bikin kesel aja. Rafael menghela nafas panjang. Pintunya gak akan terbuka kalau kamunya bukanya aja. Pakai emosi sayang. Istighfar jangan sampai setan menguasai amarahmu. Sini biar abang yang buka. Tinggal memasukkan ujung kuncinya dan pintu tersebut terbuka oleh Rafael. Aisyah langsung masuk ke dalam lalu merebahkan tubuhnya di atas sofa yang empuk. Dia butuh istirahat seperti ini sebelum mandi. Padahal aku jarang banget ketemu sama Yulia. Aku rindu sama adikku, tapi abang malah minta cepat-cepat pulang. Bagaimana aku gak kesel coba sama abang? Abang kan udah minta maaf dek. Soalnya sekarang abang harus pergi ke kafe. Daripada tinggalin kamu di pesantren mendingan bawa kamu ke rumah agar nanti gak 2 kali abang kesananya. Terus abang mau ke kafe sekarang ninggalin aku yang masih kesel sama abang.
Gak ada niat buat bujuk gitu. Aisyah semakin tersulut. Dia misuh-misuh sambil meremas ujung kerudungnya. Mau apa? Akhirnya Rafael mendekat, mengelus pipi kemerah-merahan istrinya yang masih emosi. Aku mau waktu sama abang hari ini. Karena waktuku sama adikku singkat jadi abang harus menggantikannya. Tapi dek, abang kan harus kekal. Aisyah menggeleng, menempelkan bibir suaminya dengan jari telunjuknya. Abang gila kerja, 80% waktu abang habiskan hanya untuk kerja, sedangkan 20%-nya lagi sama aku. Itu pun jarang banget. Aku selalu sendirian, main sama para tetangga pun aku jarang sekarang karena mereka kebanyakan sukanya menggosipi orang. Hanya malam aja waktuku sama abang. Abang kerja juga untuk adek. Abang kan gak punya apapun kalau gak kerja keras. Abang gak mau kamu kekurangan apapun. Tapi jangan gila kerja juga bang. Percuma semua kebutuhanku tercukupi kalau waktu dengan abang gak ada. Aku kayak tinggal sendiri aja rasanya. Rafael pagi-pagi sudah berangkat ke perusahaan pembuat sepatu milik Ustadz Ikram sampai siang, dan sorenya dia akan ke Cafe Aureta sampai jam habis waktu maghrib. Malamnya pulang itu pun dia habiskan untuk tidur, tanpa ada obrolan dengan Aisyah. Hari Minggu pun Rafael selalu kerja. Bukan kerja di pabrik sepatu ataupun di kafe, tapi dia kerja di bengkel milik temannya. Alasan Rafael bisa segila kerja karena dia ingin membeli rumah bertingkat agar istrinya nyaman. Namun Aisyah tidak butuh itu, dia hanya butuh waktu bersama suaminya. Wajar dia akhirnya mengeluarkan kekesalannya. Apa abang gila kerja alasannya untuk menghilangkan kesedihan abang karena aku? Mandul. Astagfirullahaladzim, enggak sayang. Alasan abang kerja terus karena kamu, agar kita bisa pindah rumah. Aku hanya ingin waktu bersama abang. Malam pun kita jarang berinteraksi semenjak aku dinyatakan mandul. Rafael menghapus air mata istrinya yang mulai keluar. Dek, maaf abang salah. Kalau kamu merasa waktu kita kurang, abang akan mengubah jadwal abang agar setiap sore abang bisa pulang dan menghabiskan waktu bersama kamu. Aisyah tetap aja menangis. Malahan dia jadi merasa bersalah mendengar perkataan suaminya. Kenapa dengan hatinya coba? Padahal ini yang dia inginkan. Tapi kenapa malah menangis? Aku gak dewasa. Aku yang salah di sini. Seharusnya aku mengerti abang gila kerja juga karena aku. Aku tidak menghargai jerih payah abang, dan selalu saja mengeluh padahal abang lebih capek daripada aku yang hanya di rumah aja. Namun jujur saja Aisyah kesepian. Para tetangga di sebelah rumahnya memang baik, tapi jika mereka berkumpul pasti ada gosip, membicarakan keburukan orang lain dan Aisyah tidak suka itu. Karena itulah dia memilih diam diri di rumah sendirian, tanpa sosok siapapun. Tidak ada TV, teman yang diajak bicara, hanya ada ponsel itu pun hanya untuk mendengarkan kajian rutin dari sana. Jika pulang ke rumah orang tuanya pasti mereka curiga jika ia dan suaminya tidak sedang baik-baik saja. Aisyah benar-benar kesepian. Abang janji akan pulang sore mulai sekarang dek. Jadi jangan nangis lagi. Hanya isakan kecil yang keluar dari mulut Aisyah sekarang ini. Bagaimana jika kita mengadopsi anak aja abang? Dengan begitu aku memiliki pekerjaan mengurus anak. Jadinya, aku tidak sendirian lagi di rumah ini. Rafael sedikit terkejut, namun akhirnya mengangguk. Jika itu yang membuatmu bahagia abang akan setuju. Aku tidak mau mengadopsi anak jika usianya sudah 2 tahun ke atas. Aku mau kita mengadopsi bayi di bawah 1 tahun. Lebih tepatnya aku ingin merasakan bagaimana mengurus bayi walaupun aku tidak bisa melahirkan.
Apapun yang buat kamu bahagia abang setuju. Mata Aisyah yang tadinya redup seketika berbinar. Ini serius kan bang? Kap. 2 rius sayang. Aisyah berdiri lalu mengambil selembar brosur yang pernah diberikan tetangganya. Kita cari bayi yang mau kita adopsi di panti asuhan kasih bunda. Kata Mbak Fania, banyak anak terlantar dimasukkan ke sana, bahkan yang masih bayi pun juga ada. Rafael membaca sebentar lalu mengangguk. Besok pagi kita datangi tempat yang kamu maksud. Semoga saja ada bayi yang kamu inginkan. Abang terserah kamu, kamu menyukainya abang pun akan lebih menyukainya. Tapi, ingat kamu harus siap karena jadi seorang ibu itu gak mudah. Insya Allah aku sudah siap bang. Bibir Rafael tersenyum, dia juga sebenarnya telah berencana mengajak istrinya ke panti asuhan untuk mengadopsi anak, tapi waktunya tidak tepat takut istrinya tersinggung tapi. Malahan kini istrinya yang berinisiatif. Rafael tidak masalah tidak memiliki keturunan dari darahnya sendiri. Selama ada Aisyah, di kehidupannya dia akan bahagia walaupun tanpa ada anak kandung sekalipun. Aisyah, dunianya, dan dunianya harus tetap bahagia karena dia akan lebih bahagia nantinya. Abang gak jadi ke kafe hari ini. Mulai hari ini abang akan membatasi pekerjaan abang. Jam 5 sore waktu abang harus pulang ke rumah. Aisyah mengangguk dengan binar mata yang tak pernah redup sejak tadi. Akhirnya, abang punya waktu setiap sore bukan hanya malam aja sama aku. Makasih banyak bang. Aku benar-benar bahagia. Aku cinta abang. Aisyah mencium bibir suaminya sebagai ungkapan terima kasihnya pada suaminya. Dan, dengan senang hati Rafael membalas. Bahkan tanpa melepaskan cium, dia menggendong istrinya dari depan menuju kamar. Kita belum mandi dan salat asyar. Abang mau mandi bareng sama kamu, lamu mau? Kan dek? Kapan aku nolak coba? Tentu saja aku mau bang El. Engeh. Mas Ubi. Yulia membuka matanya dan sudah mendapati suaminya ada di atasnya namun tidak sampai menindih perutnya.